kemarin saya ingin tahu sebenarnya apakah betul bahwa Jawa Tengah itu sudah dikuasai oleh 02 dan 03. Biasanya kalau sore-sore kan tempat bertemu rakyat itu alun-alun. Saya turun, diambil kaosnya, wih, ini bagus nih, kaosnya katanya bagus nih, nggak ada partainya gitu kan. Di bawah ini sebenarnya partainya boleh lain, tapi presidennya Amin. Dari Solo, terus pindah saya ke Semarang. Semarang di 2 titik, itu kota tua dan stasiun kereta api. Nah, mereka juga berebut kepada seluruh masyarakat bahwa teman kalian Amin itu banyak di bawah. Cuma dia nggak berani muncul. Kalau di Jawa Barat dia dianggap tuh daerah merah itu kan SMS. Subang, Majalengka, Sumedang. Oh begitu Pak ya. Ya ngapain saya dapat bansos kalau begini? Ternyata kita ditipu pakai bansos. Panggil teman-temannya, udah kita pilih Amin aja nih, jelas kan jadi kayak gitu. Semakin hari semakin terbuka apa peran dan tugas Menteri Sekretaris Negara. Menarik. Semakin istilah saya inilah pemain kapal selam. Sangat susah dibantah bahwa semua yang terjadi adalah kerjaan Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Tamu saya sore ini nggak kaleng-kaleng. Muhammad Said Didu, si manusia merdeka yang sekarang sudah menjatuhkan pilihan kepada pasangan Amin. Itu merdeka dalam memilih. Merdeka dalam memilih. Dan beliau ini adalah Jubir Amin ya, salah satu dari 83-an ya. Pasal itu Jubir Amin. Bang, video abang 1-2 hari ini yang keliling-keliling ke kandang banteng. Ya, sorry ya kalau saya sebut gitu ya. Solo kan dasar sekali merahnya kan. Bagi-bagi kaos di depan masjid, di depan kantor ya wali kota Gibran ini menarik betul bang. Saya dapat nonton langsung di Twitter ya, tapi dapat itu juga beredar di grup-grup WA. Ini apa yang terjadi? Seorang saya duduk keluyuran kayak begitu. Jiwa peneliti saya turun muncul lagi karena saya takut kita dapat informasi dari hasil obrolan orang-orang di lobi hotel, minum sambil minum teh, ngobrol terus seakan-akan tahu semua di bawah, padahal dia dapatnya juga dari obrolan laporan dari bawah. Dan itu pasti ada deviasi ya? Pasti deviasinya tinggi sekali. Jadi saya nggak pernah percaya seperti itu. Jadi saya selalu turun langsung. Ya, ini kan berbagai daerah selalu pernah saya ke Singkawang, pernah ke Rempang gitu. Kita itu karena ingin tahu semua sebenarnya Pak, ke Indonesia Timur apalagi saya muterin tuh tahu semua. Nah kemarin saya ingin tahu sebenarnya apakah betul bahwa Jawa Tengah itu sudah dikuasai oleh 02 dan 03? Apakah memang Amin nggak kebagian ke sana? Nggak kebagian ke sana. Nah, saya harus melihat dan saya coba deh saya masuk ke Solo. Ke Solo karena di situ adalah Gibran, kampung markasnya Gibran. Terus apakah Solo memang ini sudah Gibran semua atau karena partainya PDIP semua atau PDIP semua kan? Terus saya biasanya kalau sore-sore kan tempat bertemu rakyat itu alun-alun. Nah, jadi saya harus datang ke alun-alun. Ingin melihat. Setelah saya turun ini bahwa ternyata mereka yang dia tanyakan kaosnya ada partainya nggak? Oh, tunggu sebentar. Abang berangkat tuh pakai mobil yang ada stikernya. Saya berangkat pakai mobil yang penuh foto Amin. Jadi tuh udah alat kampanye tuh. Alat kampanye. Oke. Tapi nggak masalah di sana yang kandang merah apa segala macam gitu. Saya masih was-was juga. Siapa tahu ini mobil saya pun akan diusir. Ternyata enggak juga. Saya turun, diambil kaosnya, wih,
ini bagus nih, kaosnya katanya bagus nih, nggak ada partainya gitu kan. Oh, Nah, bagus karena nggak ada partainya. nggak ada partainya. Oke. Jadi kesimpulan saya Iya, bahwa iya. di bawah ini sebenarnya partainya boleh lain, tapi presidennya Amin. Ngeri Ya, dan kali. itu kira-kira yang Partai boleh yang lain, terjadi. tapi presidennya Amin ya. Nah, dan itu bukan hanya terjadi daerah itu. Heeh. Di berbagai daerah itu begitu. Saya kasih contoh begini. Saya pasang Amin, baliho Amin yang ada partainya di kandangnya di Banten dan Jawa Timur. Ada partainya, Ada pendukung, partainya. partai pengusung maksudnya Partai ya. pengusung itu cuma berapa hari hilang. Hilang. Nah, saya munculkan yang nggak ada partainya Di tempat yang terpasang sama? spanduk, tapi yang di bawahnya Manusia Merdeka. Oh. Manusia Merdeka. Kaosnya juga begitu, kaosnya Iya, Manusia iya, Merdeka, iya, bukan tapi ada aminnya. Iya, iya. Nah, akhirnya diterima. Akhirnya artinya saya sekarang berpikir bahwa sebenarnya, dan itu saya lanjutkan kemarin tuh dari Solo, terus pindah saya ke Semarang. Semarang di 2 titik, itu kota tua dan stasiun kereta api. Tawang. Oke. Poncol. Oh, Poncol. Nah, stasiun Poncol. Dekat rumah saya tuh. Oke. Nah, mereka juga berebut. Merebut kaos Amin, malam, wah, nih Pak, kami Amin. Nah, yang menarik, Mereka ini siapa nih? Kalangan apa? Kalangan yang ada di situ. Oh, yang ada di stasiun dan Di stasiun. Nah, itu sengaja saya lakukan karena saya nggak mau. Kalau datang ke relawan, pasti Amin dong. Lu lagi ya. Lu lagi gitu lah. Nah, ini kita ingin tahu Amin dibawa nggak. Nah, saya terus jalan, tahu anak-anak sekolah di bis kecil teriak, Amin, karena saya pakai mobil Yang penuh stiker tadi. Ya, penuh stiker itu kan. Ya, mobil di mana? Di modif tadi ya. Nah, terus minta juga. Nah, sopir-sopir juga terpaksa bagi-bagi juga. Nah, habis itu saya ke Tegal. Semarang ke Tegal. Semarang Tegal ya. Sama di alun-alun 2 Sawi berebut juga. Habis itu. Jadi abang pilih alun-alun karena di situ tempat berkumpulnya masyarakat, berbagai semua masyarakat, semua kalangan ya, semua kalangan. kelas ya. Untuk sebagai alat survei saya, karena itu kan kalau saya datang ke relawan kan ya pasti Amin semua dong. Kalau alun-alun kan siapa aja boleh ke situ. Gitu kan. Nah, terus habis itu saya ke Tegal, ke Brebes. Dari Tegal Brebes. Nah, sama. Habis itu saya mampir di Cirebon. Di Cirebon alun-alunnya kan gede. Itu juga berebut. Berebut. Akhirnya saya bilang, oke, jadi hipotesa saya sekarang kepada seluruh masyarakat bahwa teman kalian Amin itu banyak di bawah. Cuma dia nggak berani muncul. Dan yang menarik, saya menunggu, pastikan pendukung calon lain pasti mencibir dong. Pasti dong. Nah, saya hanya ketemu satu mobil, Pak, saya 02 Pak, itu di Semarang. Iya di Semarang. Oke, kita bersaing. Nah, terus saya ketemu di Tegal satu, Pak, jangan kau sadar dia dong, ada amplopnya nggak gitu. Nah, keluar kata-kata itu kan. Nah, terus saya bilang, memang ada yang ada amplopnya. Adalah Pak, ada di sebelah. Jadi maksud saya, nah itu adalah tanda-tanda bahwa di bawah tuh banyak. Dan mereka berani muncul apabila merasa ada temannya. Oke, sebentar. Itu pertanyaan menarik tadi. Ada amplopnya enggak gitu? Iya. Nah, jadi pertanyaan saya mundur dikit. Abang keliling dari kota-kota itu hanya kaos ya, tanpa amplop ya? Enggak ada amplop. Tanpa amplop. Kita nggak punya amplop. Dan ada tetangga sebelah yang mainnya begitu ternyata ya. Dia ngomong begitu. Tetangga sebelah ada gitu kan. Nah, yang menarik juga supaya Pak Brik paham, kami ini sebenarnya kalau seperti sekarang, hari ini habis lagi kaos, maka saya kontak lagi teman-teman, siapa lagi mau urunan? Oh iya. Urunan terus pas ada ini masukin mobil lagi, berangkat lagi gitu. Kemarin habis berapa kaos tuh? Saya cetak kemarin tuh enggak sih 3.000-an. 3.000 habis ke jalan ya? Enggak 3.000 ke jalan. Oh, enggak dibawa semua. Enggak dibawa semua. 2.000-an ada kali ya. Ya gitu. Nah, karena ini kita ini kan saya jadi sekarang. Nah, saya begini, Pak. Saya datang ke, kalau di Jawa Barat dia dianggap tuh daerah merah tuh kan SMS. Subang, Majalengka, Sumedang. Itu merah ya? Merah yang dulu itu Prabowo kuat sekali situ. Saya datang ke sana, ketemu petani, ketemu apa segala.
mereka itu sebenarnya kalau ada yang nyampein, mereka tuh dia bilang begini, ini petani yang petani penggarap tidak punya tanah sedikit. Ya. Bertanya, Bapak pilih mana? Kalau lihat mah yang sopan, yang ini ya Anies lah. Oh, yang sopan ya. Yang sopan, yang tidak kurang ajar, amin lah. Nah, terus saya datang ke petani. Nah, menariknya petani begini. Dia nggak tahu apa-apa. Terus dia apa kesulitan ibu? Ya ini susah pupuk. Terus ibu mau milih mana? Ya yang ada bansosnya lah. Kira-kira gitu. Nah, setelah saya bilang, ibu pupuk kesulitan berapa? Nah, coba kalikan kekurangan pupuk ibu dengan bansos yang ibu dapat. Dari pupuk aja loh ya. Belum biaya listrik, BBM naik, harga sembako naik. Oh begitu Pak ya. Ya ngapain saya dapat bansos kalau begini? Ternyata kita ditipu pakai bansos. Dikasih bansos tapi pupuk dikurangi, harga BBM naik, harga listrik naik, kemudian harga sembako naik. Saya tanya, kira-kira pengeluaran ibu kenaikan itu berapa? Dia bilang, loh, kalau dihitung semua itu bisa 2 juta tuh. Nah, 2 juta dalam. Nah, ibu dapat bansos berapa? 300.000. 300.000. Nah, ruginya kan 1,7 juta. Iya. Oh iya Pak ya, udah panggil teman-temannya, udah kita pilih Amin aja nih, jelas kan jadi kayak gitu. Jadi ini dasarnya seorang Mossad nih, Muhammad. Dia door to door, mouth to mouth, nggak bikin acara panggung apa, apalagi sewa gedung ya, tapi langsung ya. Langsung. Tapi yang menarik sekalian ketika tadi Bang Mossad bilang bawa cetak 3.000, itu memang pasti beliau jauh di atas saya kekayaannya pasti. Tapi yang menarik kalimat adalah ini patungan. Dan saya bergaul dengan beliau dan teman-teman beliau di tim Amin, itu saya tahu juga cetak spanduk, poster itu patungan. Ada yang nyumbang 100 spanduk, 50 spanduk, 1000 spanduk, itu patungan. Jadi jangan berpikir bahwa ini di drop oleh Amin. Nggak punya. Jadi mereka patungan ya. Oke Bang, keliling-keliling begini tadi saya ingin sedikit menggarisbawahi bahwa ternyata rakyat di bawah Amin. Pada sisi yang lain, pada saat yang sama, pasangan sebelah tampaknya di mana-mana, videonya viral di mana-mana, kosong melompok. Baik di open air maupun di bawah, di gedung, kosong ya. Tapi pada satu sisi si presidennya dan kawannya gerombolannya ngotot betul 1 putaran. Apa yang terjadi sebetulnya begini? Nah, hari ini kan keluar survei lagi, survei langganan mereka. Langganan mereka. Ya. Sudah naik, udah 50, sekian. Oh. Saya cuma bilang, pasti mengarahnya nanti tanggal 10 itu 62, 60%. Nah, ini yang harus orang pahami. Sampel biasanya kan 1.200. Saya nggak tahu juga rumusnya ketemu 1.200 seperti apa. Dan menarik adalah dinamika perubahan pemilih itu sangat berubah tiap detik, bukan tiap hari, tiap detik bisa berubah. Nah, samplingnya adalah perolehan suara si A dengan etnis tertentu, tapi diambil kesimpulan berdasarkan orang gitu. Dari metode dan pengambilan sampling dan kesimpulannya juga sudah suka-suka mereka. Suka-suka mereka. Bang, sedikit informasi siang tadi kita ketemu dengan beberapa tokoh yang beberapa di antaranya orang istana. Paling nggak mantan istana. Mereka relawan dan sebagainya lah, komisaris dan sebagainya. Dan dia mengatakan, saya berani sumpah di istana itu kumpul ada konglomerat yang antar duit buat para surveyor tadi, survei tadi. Dan pada waktu itu 002 tuh baru 30-an sekian, 41, 42 maksimal. Nah mereka tuh ditugasi untuk mendongkrak karena untuk mengejar 1 putaran tadi, Bang. Dimana dia bilang kalau saya disuruh bersaksi ya saya susah, menyebutkan kapan, di mana, hotel apa ya susah gitu. Tapi emang begitu prakteknya gitu, Bang. Ya saya pikir semakin hari semakin terbuka apa peran dan tugas Menteri Sekretaris Negara. Menarik. Semakin, istilah saya ini adalah pemain kapal selam. Kapal selam pendobrak perusak bangsa ini. Itu Menteri Sekretaris Negara ya? Ya. Padahal orangnya kalem banget ya? Ya Pak Jokowi itu juga kalem juga dulu. jadi saya dari dulu menduga ini pasti ada pemain bawah tanah. Nah yang menariknya pemain bawah tanah itu biasanya di luar istana. Tapi kali ini di bawah. Pemain bawah tanahnya dulu Pak Harto itu di luar istana, bukan dalam istana.
Ini dalam istana. Iya. Nah, di dalam istana artinya tiap hari ketemu presiden. Iya. Nah, ini semakin hari semakin terbuka bahwa pemainnya adalah, jadi sangat susah dibantah bahwa semua yang terjadi adalah kerjaan Joko Widodo. Karena semakin terbuka kan. Nah, dulu kita menduga pemainnya KSP. Ternyata KSP itu ada sepertinya tempat pengalihan isu saja. Ternyata sasaran ke sana ya. Sasaran ke sana. Nah, dipeliharalah Ngabalin, dipeliharalah beberapa jubir untuk pengalih perhatian. Sekarang Ngabalin udah punya titisannya namanya Fahri Hamzah. Jadi saya lihat semakin terbuka sekarang bahwa sebenarnya ternyata duet antara Pak Pratikno dengan Jokowi inilah yang dahsyat ya, yang menyebabkan semua. Nah, mungkin juga yang mengatur-ngatur terpenjara banyak orang mereka juga. Termasuk saya kan, jangan-jangan. Mungkin duet itu yang terjadi. Nah, oke. Dari hasil jalan-jalan Abang tadi, saya ingin kembali ke soal ambisi dan sekaligus ilusi. Saya sebut begitu. Kalau kurang pas mohon diluruskan. Ambisi dan ilusi satu putaran. Ditambah dengan permainan yang memprakondisikan lewat hasil-hasil survei. Supaya seolah-olah nanti kalau menang, oh iya baca survei begitu. Tapi dengan kondisi di lapangan seperti Abang tadi kan menjadi buyar semuanya. Saya pikir mungkin mereka berpengalaman 2 kali pilpres dan dia berhasil. Kan ini kan dulu kan begini. Survei diarahkan hampir sama semua. Kemudian untuk melawan survei ini kan menjadi kenyataan, maka saksi harus tidak ada atau data saksi nggak ada. Makanya terjadi bahwa dia boleh memainkan angka oleh KPU sesuai dengan hasil survei. Tambah quick count nanti, ya kan? Nah, pada saat nanti masuk ke MK, semua orang nggak punya saksi. Dan saya dulu kan di tim intinya Prabowo. Dan yang paling bahaya sebenarnya adalah kalau calonnya tidak mau menang. Oh, bahaya. Ada calon atau memperdagangkan kemenangan. Atau ada istilah uang kalah ya? Uang kalah. Dan saya menduga 2019 itu yang terjadi. Ngeri sekali. 2019 itu yang terjadi. Kita bontang-panting kalau macam mak-mak kayak begitu, dia seperti itu. Nah, itu yang bahaya sekali. Itulah saya ingatkan juga ke Capres Pak Anies. Di titik-titik seperti sekarang, yang paling bahaya itu adalah apabila ada pedagang kemenangan di sekitar lingkaran. Itu yang paling keuntungan pribadi. Sebagai penutup Bang, kita kan rakyat sudah semakin paham bahwa kecurangan oleh Jokowi. Jokowi adalah kecurangan. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Kurang pasnya seperti itu, seperti itu. Lalu dengan kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis itu, kita menilai bahwa ini orang nggak peduli. Dia mau begitu, gua berkuasa, lu mau apa, gitu kan? Nah, ini apa antisipasi atau bahkan jurus pamungkas pada saatnya nanti ketika dengan segala cara tiba-tiba KPU umumkan pemenangnya adalah 02. Oke, kita harus menurut saya betul-betul jaga saksi dan kotak suara, perhitungan suara TPS, pleno kelurahan dan pleno kecamatan. Ini yang paling penting. Kalau mereka tahu bahwa jadi pencoblosan terhadap surat suara yang tidak ada orangnya, itu yang jadi 4 hal. Jaga coblosan ini. Terus tadi saya minta ribut di semua tahap, tidak boleh dilepaskan. Malah saya meminta kepada seluruh ibu-ibu agar pada saat hari pencoblosan itu membawa panci dan kentong, ini untuk dipukul bikin berisik ya. Bikin berisik kalau ada kecurangan. Kalau kecurangan. Nah, kalau bapak-bapak bawa tongkat, ya, karena saya sudah mengibaratkan ini pasukan Nabi Musa melawan pasukan Firaun. Gila. Nah, bawa tongkat, pukulin semua tiang listrik kalau ada KPPS curang. Jangan, karena kemungkinan besar ada aparat menyatakan udahlah nanti diserahkan kelurahan. Jangan. Apalagi perintah Kapten Saugi sudah selesaikan di tempat. Itu harus dilakukan. Tapi saya bilang begini, mereka juga kelihatan panik kok. Jadi saya lihat saya kemarin lihat di Solo itu
itu poster banyak sekali, itu poster Jokowi sama Gibran sama Prabowo. Jadi kalau menyatakan dia netral, enggak lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya memang lebih setuju ya Jokowi umumkan aja deh bahwa saya itu memihak gitu. Nah, supaya jangan main-main pura-pura netral. Prakteknya sih dia udah ketua tim saya sebetulnya. Ya, betul. Prakteknya seperti itu. Jadi jabatan Jokowi yang berat sekali karena merangkap jubir KPU, jubir Bawaslu, kemudian sekarang menjadi di tim Jurkam, bukan tim saya Jurkam gitu, Jurkam ya itu dia berat sekali. Jadi menurut saya, jadi tugas presidennya terbengkalai dong ya? Iya mungkin itu dianggap itu tugas presiden, karena bagi dia presiden itu bukan ini, presiden bagi dia itu adalah bagaimana berkuasa dan memperpanjang dinasti itu tugas presiden. Yang lain tuh diurus yang lain. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, kemungkinan terburuk nauzubillah min zalik misalnya tetap kalah dengan segala macam tadi ya, diumumkan kalah. Apakah tim Amin akan membawa kasusnya ke MK seperti Prabowo pada 2019? Saya kebetulan saksi dibuat pada saat di MK dan saya sudah membaca. Memang mereka tuh melarang kita menang di MK. Nah, jadi saya alami betul. Nah, kalau kan begini. Kecurangan kita lawan terus-terusan dan jangan mencoba-coba main di 2019 sama dengan ini karena di lapangan itu ada dua lawan sekarang ya dua ini 1 dan 3 ya 1 dan 3 gitu kan. Nah ini ya mungkin juga pemain curangnya yang sadar 2019 udah pindah juga, ada di 03 dan 01 yang sadar ya. Yang pemain curangnya yang nggak sadar mungkin masih ada di kekuasaan kira-kira ya kan, yang sadar kan pasti keluar kekuasaan dong. Jadi pemain curang di 2019 itu saya pikir yang sadar udah pindah ke 01 atau ke 03. Nah kalau masih mau curang dan ilmunya kan kira-kira sama ya. Nah tapi beginilah, saya mengingatkan saja bahwa ini rakyat sudah muaknya itu sudah, karena ini sudah bukan lagi apa namanya, karena ini adalah seakan-akan ada satu keluarga yang bebas berbuat apa saja di negeri ini sehingga rakyat muak. Tapi sayangnya bahwa keluarga itu didukung juga oleh tokoh-tokoh yang selama ini kita anggap bahwa dia membawa value dalam perjuangannya. Ternyata enggak juga membawa value. Ternyata. Di sana ada mantan presiden, ada ahli hukum tata negara, yang lain-lainnya itu terpenjara karena kasus. Jadi saya pikir ya jangan abaikan perlawanan rakyat. Rakyat sudah muak, itu aja. Rakyat sudah muak. Oke, saudara sekalian, obrolannya menarik sekali dengan Bang Nozhat Muhammad Saididu, dan saya kira tidak keliru kalau saya dengan fakta-fakta macam tadi di lapangan bahwa satu putaran itu adalah ambisi dan ilusi ya. Ambisi yang cuma ilusi sebetulnya ya. Dan kita siap melawan kecurangan itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sip. Mantap.